warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Intan dari STIK Bina Husada, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya izin untuk melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu semua mengenai penyakit menular seksual. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu telah mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit menular seksual, apa saja gejalanya, dan lain sebagainya? Belum, baru dengar-dengar aja. Oke, baiklah. Langsung saja, Bu. Di sini saya ingin membagikan baiklah, Bu. Dari kertas tersebut berisikan tentang materi yang ingin saya jelaskan. Kemudian, apabila belum jelas, di sini saya menampilkan materi serta gambar tentang penyakit menular seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih penyakit menular seksual itu. Penyakit menular seksual yaitu ditularkan dengan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seksual akan lebih berisiko bila melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Kemudian di sini gejala penyakit seksual pada laki-laki itu misalnya bintik-bintik berisi cairan, borok atau lecet pada daerah kelamin. Selanjutnya luka tetapi tidak sakit. Kemudian adanya kutil yang tumbuh seperti jengger ayam. Kemudian rasa gatal yang sangat hebat pada daerah kelamin laki-laki. Selanjutnya sakit luar biasa pada saat buang air kecil. Terus kencing nanah atau bahkan kencing darah. Selanjutnya bengkak, panas, dan nyeri pada daerah kelamin. Itu pada laki-laki ya, Bu. Selanjutnya pada perempuan yaitu rasa sakit dan nyeri pada saat berhubungan, kemudian rasa nyeri pada bagian bawah perut, keluarnya lendir pada vagina, keputihan berbau busuk ya, Bu ya. Selanjutnya macam-macam penyakit menular seksual bisa dilihat pada ini, Bu. Yang pertama itu gonorea. Gonorea itu kencing nanah, ini Bu ya fotonya. Kemudian yang kedua itu herpes genital. Selanjutnya sifilis atau raja singa, yang ini laki-laki dan sebelahnya perempuan. Selanjutnya yang keempat chlamydia. Ini fotonya. Kemudian trichomoniasis vaginalis pada perempuan ya, Bu. Selanjutnya ini kutil kelamin dan HIV atau AIDS. Kemudian di sini cara penularan HIV. Yang pertama itu bisa melalui darah, selanjutnya hubungan seksual, kemudian ibu hamil kepada bayi dengan cara pemberian ASI. Itu tidak boleh ya, Bu ya. Selanjutnya itu jarum suntik yang telah dipakai tapi ditusukkan kembali kepada misalnya tenaga kesehatan, misalnya seperti itu, Bu ya. Selanjutnya pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama itu tidak melakukan seks sebelum nikah. Selanjutnya mencari informasi tentang HIV tersebut. Selanjutnya tidak menggunakan nabza atau narkoba dan sebagainya. Selanjutnya lakukan aktivitas hidup sehat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Bu, bahaya dari penyakit menular seksual tersebut. Yang pertama itu bisa terjadi kemandulan, Bu. Selanjutnya kanker leher rahim pada wanita. Yang ketiga kehamilan di luar rahim. Yang keempat infeksi yang menyebar. Yang kelima bayi lahir dengan kelainan, cacat dan sebagainya seperti sumbing dan lain sebagainya, Bu ya. Yang keenam itu infeksi rahim. Oke, Bu, dari penjelasan saya, apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya kepada saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Ibu Intan atas penjelasannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Bukan hanya bagi kita, melainkan bisa dibagikan kepada orang lain. Baiklah Ibu Intan, di sini saya ingin bertanya tentang HIV atau AIDS tadi.
tertular HIV, Bu. Baiklah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yuli yang telah mewakilkan untuk bertanya kepada saya tentang materi tersebut. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli. Pertanyaannya itu, apakah kita yang telah melakukan kontak sosial dengan orang yang positif HIV dengan cara bersalaman, kemudian berpelukan, berciuman, apakah kita juga bisa terkena HIV tersebut, seperti itu, Bu ya? Baiklah, di sini kita manusia itu mempunyai sel T. Sel T itu berada dalam sel darah putih. Nah, jadi sel darah putih itu berbeda-beda. Nah, yang kan banyak isu sekarang seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, itu sebenarnya cuma isu, Bu. Nah, yang sebenarnya bisa menyebabkan kita terkena HIV itu yaitu dari cairan darah, dari cairan vagina dan sebagainya. Nah, berarti hoax ya, Bu ya. Kalau misalnya berpegangan tangan, berpelukan dan sebagainya itu bisa mengakibatkan kita terkena HIV. Jadi salah besar, Bu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima oleh Ibu Yuliana? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Oke, baiklah. Mungkin langsung kita tutup saja penyuluhan saya pada hari ini. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir untuk mengikuti penyuluhan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Bu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.